Silakan, silakan. Baik, baik. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin seluruh peserta kajian Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu luas untuk bergabung kembali dengan kesempatan yang begitu besar. Bisa menambah ilmu di saat teman-teman kita, rekan kita, saudara kita, mungkin tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita masih dilingkupi dengan kesulitan karena pandemi ini. Dan mungkin beberapa di antara kita yang hadir dalam majelis ini ada yang sedang isolasi mandiri karena begitu besarnya niatan untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan niatan kita semua mendapatkan ridho Allah sehingga apa yang kita laksanakan malam ini menjadi catatan pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz untuk memaksimalkan waktu yang ada. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, khususnya pada bulan Zulhijjah. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan, khususnya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasriknya, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Lebih dari itu, semoga ibadah kurban yang baru saja kita laksanakan, mudah-mudahan kurban kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian ini kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Bahkan mungkin saudara-saudara kita yang sudah terpapar adanya pandemi COVID-19 ini, semoga sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberikan kesabaran, dan diangkat segala penyakitnya, dan diberikan kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahur-tahur insyaallah. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah wafat meninggalkan kita menghadap Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita muslim, muslimah, mukmin dan mukminah yang harus gugur wafat karena adanya pandemi COVID-19 ini, berarti mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang ada di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang disayang, dicintai oleh Allah. Semoga kematiannya tercatat di sisi Allah husnul khatimah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, musibah yang paling besar bukan corona. Musibah yang terbesar bukan COVID-19. Tetapi musibah yang terbesar adalah rusaknya akidah, rusaknya ibadah, rusaknya akhlak perilaku perangai seseorang. Jika seseorang itu meninggal dunia karena corona, karena COVID-19, sedang ketika ia meninggal akidahnya bagus, tidak tercampur dengan kesirikan-kesirikan, ibadahnya Masya Allah, tidak tercampur dengan yang namanya bid'ah, khurafat, dan yang lainnya, akhlaknya bagus, perangainya, etikanya bagus, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua manusia, bagus akhlaknya. Maka nikmat kubur dan nikmat di akhirat surga menanti untuk dirinya. Tapi sebaliknya, jika dia sehat walafiat, mati tidak kena corona, sehat meninggal tidak kena corona, mati mendadak tidak terkena corona. Sedangkan dia pada saat wafat akidahnya bercampur dengan syirik, khurafat, tahayyul, ibadahnya rusak, perangainya kasar, perangainya tidak baik etikanya. Maka azab kubur dan azab di akhirat menanti untuk dirinya. Ini menunjukkan kepada kita musibah terbesar bukan corona. Tidak ada orang diazab dalam kubur karena COVID-19. Tetapi orang diazab dalam kuburnya karena akidah, karena manhaj, karena ibadahnya yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita yang masih diberi kesehatan ini oleh Allah, mari kita syukuri karena yang namanya nikmat tidak identik dengan rizki. Nikmat tidak selalu identik dengan harta. Sehat itu nikmat. Iya. Lalu kemudian juga bisa kita melakukan ibadah dengan mudah, itu juga nikmat. Bayangkan mereka yang terbaring di atas tempat tidurnya, maka mereka tidak bisa beribadah dengan sempurna tentunya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di Rabu, sebenarnya di Rabu yang keempat ya, di Jumat, mohon maaf, di Jumat yang keempat ini ya, di Jumat yang keempat, Jumat pekan yang akhir keempat, di Majelis Taklim Ashabul Hijrah, kajian kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa bebas, ya, terjemahan bebas maksud saya, yaitu yang berjudul lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kurang lebih buku panduannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang memilikinya, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kalau kita lihat catatan kita, maka malam hari ini kita akan masuk pada sunnah yang nomor 6. Sunnah yang nomor 6 dalam daftar isi buku ini, yaitu sunnah dalam berpakaian. Sunnah yang nomor 6, sunnah dalam berpakaian. Bapak Ibu kalau sudah pegang bukunya, itu ada di halaman 25, Bapak Ibu sekalian. Nah, halaman 25. Bapak Ibu bisa lihat, ternyata pembahasan di buku ini sangat singkat. Hanya 2 halaman saja, halaman 25 dan 26. Itu pun sunnah dalam berpakaian hanya 4 poin saja. 4 poin. Padahal yang namanya sunnah dalam berpakaian, kalau kita mau rinci, kurang lebih ada 19. 19. Lalu sisanya kemana? Makanya di awal kajian kita di Majelis Taklim Ashabul Hijrah, saya sudah sampaikan kepada para jamaah, saya tidak hanya melulu merujuk kepada buku ini saja, ya, tidak, tetapi saya harus ambilkan di kitab-kitab yang lain sebagai tambahan referensi perbendaraan ilmu kita, ya. Makanya perlu saya tambahkan dari kitab-kitab lain seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya. Lalu kemudian kitab ensiklopedi adab Muslim, gitu ya. Banyak Minhajul Muslim dan yang lainnya. Makanya jumlahnya menjadi 19. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja kita awali sebelum materi ini kami tampilkan pada layar share screen, ya. Maka sebagai kata pengantar lebih dahulu, ya, mukadimah dulu ini, mukadimah supaya kita enak belajarnya. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu fenomena ini yang tidak dapat kita elakkan, tidak dapat kita hindari bahwa mayoritas kaum muslimin khususnya di negeri kita dewasa ini lebih gandrung dan lebih bangga dengan budaya barat, ya, daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah dalam masalah berbusana atau berpakaian atau berhias. Tidak ada satupun model atau cara pakaian atau cara berhias, ya, dari orang-orang kafir melainkan kaum muslimin latah, ikut-ikutan mengikuti jejak mereka, ya. Seharusnya kita semua sadar Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk peperangan mereka secara halus terhadap kaum muslimin. Memang mereka tidak memerangi kita dengan senjata, tidak. Tetapi mereka memerangi kita secara halus, yaitu yang intinya mereka ingin agar kaum muslimin ini jauh dari ajaran nabinya. Orang-orang kafir nggak kepingin kita pindah agama, nggak pingin mereka. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang, ya, seperti itu. Mereka nggak pengen kita pindah jadi Yahudi, enggak. Seakan-akan mereka berkata, kau tetap aja Muslim, kau tetap ke masjid aja, jangan ke gereja. Tapi ada tapinya, cara hidupmu, cara berpakaianmu, cara berhiasmu, kau ikut kita. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini peperangan mereka kepada kita secara halus. Lama-kelamaan umat Islam akan meninggalkan ajarannya yang mulia dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kita kenali sunnah Nabi dalam berpakaian ini apa sih? Supaya kita ini lebih mencintai sunnah Nabi. Karena Bapak Ibu maaf ini, ya, di mukaddimah tadi sudah saya singgung, sudah saya baca di mukaddimah tadi. Mukaddimah dalam bahasa Arab tadi. Apa kata Nabi? Nabi selalu kalau khutbah, selalu beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabullah Al-Quran.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini, tidak ada suri tauladan terbaik di muka bumi ini kecuali suri tauladan sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencontoh beliau. Kenapa? Karena mengikuti beliau ya jalan ke surga. Nabi kan bilang dalam hadis Bukhari, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Tapi ada komanya itu. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat tanya, oh aneh, ada orang yang enggan masuk surga. Maka mereka bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan itu? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku masuk surga. Nah, jelaskan. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka itulah orang yang enggan. Bahkan dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, Nabi juga pernah bilang kan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci cara hidupku, sunnahku. Ya, siapa yang membenci, nggak suka dengan cara hidupku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Oleh karena itu, ayo kita sedikit demi sedikit mengikuti sunnah Nabi. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah untuk tegar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat, seperti menggenggam bara api. Panas memang, tapi tetap harus digenggam supaya selamat. Ya, panas. Kenapa kok harus digenggam? Dan panas kan? Panas ini maksudnya apa? Panas ini maksudnya dicela, dikata-katain. Oh, orang pakai baju seperti itu sama dengan kembali ke zaman onta, ya. Nggak modis, ya. Nggak mengikuti perkembangan zaman, ya. Macam-macam, ya. Teroris, ya. Terus apa lagi? Ini pakaian-pakaian kuno, ya, Arabisasi, ya, macam-macam, ya, panas memang di telinga, nggak enak, ya, tapi tetap harus tegar kalau ingin selamat, ya. Oleh karena itu, maka dan saya tidak setuju kalau ada sebagian ikhwan, maaf ini, ada sebagian orang atau ikhwan yang mengatakan saya Ustadz kalau dikatain kayak begitu Ustadz, apaan pakai baju seperti itu? Orang kok di Arab-Arabkan itu kan identik teroris. Itu saya anggap yaitu apa itu istilahnya itu dalam apa, anjing menggonggong kafilah berlalu, apa itu. Nah, saya nggak setuju itu kalimat itu, nggak setuju. Yang saya setuju itu sesuai ayat Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu diusilin orang, tuh, ya. Apabila kamu diganggu orang, diusilin orang, diolok-olok, dihina, ya, diusilin, apa kata Allah? Qalu salama. Ucapkan selamat kepada mereka. Assalamualaikum. Ya, tebarkan senyum. Ngapain kita jengkel? Nggak usah, capek kita. Udah biarin aja, kita doakan. Kita dulu seperti mereka juga kok. Sama, belum dapat hidayah dulu, ya seperti mereka. Makanya dalam hal ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang sudah ngaji. Ya, termasuk untuk diri saya, untuk lebih istiqomah mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi di sini tidak ada antara murid dan guru. Kita sama-sama belajar. Ya, saya memiliki sedikit ada ilmu yang saya dapatkan dari beberapa para asatid kita, maka saya tularkan kepada panjenengan semua. Apa yang saya ketahui sedikit secuil ini, saya ingin berbagi kepada antum dan antunna semuanya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita akan bahas materi ini Bapak Ibu supaya tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Maka kita akan bagi materinya Bapak Ibu sekalian. Ada dua materinya. Materinya ada dua. Yang pertama, nih sebentar saya akan bukakan di layar ini, share screen. Nah ini. Nah, bagaimana? Bisa terbaca? Apa bisa terbaca? Ada Ustadz. Bisa ya? Bisa terbaca ya? Tulisannya bisa terbaca? Terbaca Ustadz, jelas. Baik, jelas sekali ya. Mohon maaf saya tarik ke bawah. Apakah sampai bawah juga bisa terbaca? Sampai poin 19 terbaca ini?
Terbaca Ustadz, Ah, jelas. nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, yaitu langsung aja ini materinya ada dua Bapak Ibu. Materi yang pertama, dalil-dalil tentang anjuran berpakaian sesuai sunnah. Mana dalilnya? Kita disuruh berpakaian sesuai sunnah. Nah, nanti kita baca ini yang ada di layar ini ya, dalilnya. Terus yang kedua, lah ini yang agak panjang materinya, agak ke bawah materinya. Nah ini judulnya. Ada berpakaian sesuai sunnah. Nah, ada berpakaian sesuai sunnah. Ini yang bahasan kita intinya di sini. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama lebih dahulu, Bapak Ibu, dalil ya, dalil tentang anjuran berpakaian sesuai sunnah. Sebentar. Nah, ini dalilnya. Dalilnya ada dua, Bapak Ibu. Satu dari Al-Qur'an, yang satu dari hadis. Kita baca yang ada di layar ini aja ya. Yang dari Al-Qur'an, catatan kaki nomor 1. Saya scroll ke bawah, saya tarik ke bawah ini. Coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 26. Surat nomor 7 ayat 26 ada di layar ini. Sudah kita lihat di sini. Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun." Artinya, hai anak Adam, kita yang dipanggil. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Lihat, Allah memakai kata-kata pakaian. Saya ulang, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Bapak Ibu, maksudnya ayat ini ada dua Bapak Ibu. Intinya ada dua. Kesimpulannya ya, biar nggak panjang-panjang ini. Waktu kita terbatas soalnya. Kesimpulannya adalah pakaian itu ada dua. Ada pakaian dohir, ada pakaian batin, Bapak Ibu. Dohirnya itu nutupi aurat. Dohirnya. Pakaiannya syar'i. Nah, nanti kita bahas. Gimana hukumnya, wabah itu laki-laki pakai apa ini lengan panjang atau lengan pendek. Bagaimana laki-laki pakai baju warna merah. Bagaimana hukumnya laki-laki pakai baju warna kuning, itu nanti sabar dulu, sabar ya. Jadi ada pakaian dohir yang kita pakai, nutupi aurat. Gimana wanita kalau pakai pakaian terlalu ketat, sehingga membentuk lekukan tubuhnya. Hukum wanita pakai kulot, kulot itu gimana? Ya, memang lebar sih, tetapi kan itu membentuk lekukan kaki. Hukumnya bagaimana? Nanti, jangan sekarang. Intinya Allah memberikan kita pakaian untuk nutupi aurat. Ya, itu pakaian dohir. Nah, pakaian yang kedua adalah pakaian batin. Apa itu? Hatinya. Sebab banyak orang zaman sekarang kan fisiknya, maaf ini, kalau boleh pakai bahasa dunia apa ini ya, perhandphonan. Apa itu? Casing. Casingnya bagus, masya Allah ya. Masya Allah casingnya ya, pakai jubah, ya. Wanitanya pakai cadar, ya. Bajunya longgar-longgar, ya. Tapi maaf, hatinya tidak dipakai, tidak diberi pakaian. Sehingga meskipun pakaiannya nyunnah, ya, ada istilah nyunnah ini ya, ngikuti sunnah, tapi maaf, lisannya suka menggunjing orang, perangainya sama istri kasar, sama orang tua kasar. Lah, ya berarti ini kurang syarat, ini nggak sesuai ayat ini. Pakaian itu ada dua. Dohirnya masya Allah jenggotan, yang ngikuti sunnah ini. Ya, mestinya tambah berjenggot, tambah masya Allah dengan tetangga suka menyapa, ya dengan orang dia suka membantu. Ini enggak tambah sangar, nah, tambah keras, temperamen. Wah, ini berarti hatinya tidak diberi pakaian. Yang kayak begini nggak boleh. Jadi pakaian itu ada dua. Ya, ada dua. Ada pakaian dohir, ada pakaian batin. Kita lihat lagi sekarang di bawah dalil kedua. Nah, ini sudah saya tulis ini. Dalil kedua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat di sini catatan kaki nomor 2. Hadis Tirmidzi. Kita baca saja yang ada di layar ya. Nomornya 2769. Saya bacakan saja yang ada di layar ini. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya Rasulullah, auratuna
ma na'ti minha wa ma nadhar. Artinya, wahai Rasulullah, aurat kami bagian mana yang harus ditutupi dan mana yang boleh dibiarkan. Aurat kami mana yang boleh dibiarkan, boleh dilihat oleh orang, mana bagian yang nggak boleh dilihat oleh orang, mana yang harus ditutupi. Lihat jawaban Nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Kita lihat, jagalah auratmu kecuali terhadap istri dan hamba sahaya yang telah menjadi milikmu. Budakmu maksudnya. Budak ya, budak itu tidak identik sama pembantu loh. Pembantu rumah tangga itu bukan budak loh, bukan loh. Ya, budak ini kalau ada konflik peperangan loh, ya ditawan dia. Kalau pembantu rumah tangga TKW, TKI itu bukan budak loh itu, bukan. Ya, jadi ini hukumnya beda ini. Ya, kata Nabi, jaga auratmu kecuali sama istri. Istri lihat nggak apa-apa, nggak ada batasan. Di sini nggak disebut anak, nggak ada di sini anak. Makanya suami istri lihat nanti kita akan bahas auratnya itu. Kalau suami itu yang boleh dilihat apa ini, yang ditutupi apa sih? Ya dari pusar sampai lutut itu suami laki-laki. Pusar sampai lutut. Jadi pusar nggak boleh lihat. Sehingga kalau ada suami di rumah pakai celana pendek, pahanya kelihatan, anaknya lihat, meskipun sama-sama lakinya, haram. Tidak boleh. Paha itu aurat untuk laki-laki. Meskipun anaknya sendiri. Makanya ini penting Bapak Ibu, pembahasan materi ini. Kita lihat pertanyaan orang ini lagi. Aku bertanya, lihat ini, pertanyaannya orang ini lagi. Dia bertanya, ar-rajulu yakunu ma'ar-rajul, bagaimana jika seorang laki-laki bersama laki-laki lain? Maksudnya kalau laki-laki dengan laki-laki, gimana ini? Ini lihat jawabannya Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, in istata'ta an la yaraha ahadun faf'al. Jika kamu mampu agar auratmu tidak dilihat oleh seorang pun, maka lakukannya. Maka lakukanlah. Aku berkata lagi, ya kita lihat ini. Katanya laki-laki ini, warrajulu yakunu khalian, bagaimana jika aku dalam keadaan sendiri? Gimana kalau sendirian? Misalnya ya, keluar dari kamar mandi nggak ada sapa-sapa ini. Ya, nggak ada sapa-sapa di kamar. Tiba-tiba maaf ini, maaf beribu, maaf, telanjang bulan, keluar dari kamar mandi. Nggak ada sapa-sapa, oh di dalam kamar. Bagaimana ini? Ini pertanyaannya begitu. Apa jawaban Nabi? Fallahu ahaqqun an yustahya minhu. Kalian seharusnya lebih malu dari Allah. Mestinya malu kalian. Meskipun nggak ada sapa-sapa, jaga dong. Ya, makanya wanita juga begitu. Ada aurat yang harus ditutupi. Auratnya wanita ini apa? Ya sekujur tubuhnya itu aurat. Kecuali ada beberapa bagian yang kalau dengan mahramnya boleh dilihat. Apa itu yang boleh dilihat? Kalau mahramnya loh ya. Kalau mahramnya ini, ya mahramnya ini selain suami, anak laki-lakinya, ya terus apa ini? Pamannya, bukan paman suami loh, bukan paman suami. Paman kandungnya, pamannya sendiri, bukan paman suami. Terus keponakannya, ya mahram-mahramnya. Maka yang boleh dilihat itu semua yang kena air wudhu. Apa yang kena air wudhu? Mulut ketika kumur. Berarti boleh buka wajah. Karena wudhu kan membasuh wajah. Berarti boleh keponakan lihat apa ini tantenya misalnya. Atau misalnya lagi yaitu ketika habis wudhu itu kan membasuh wajah tangan. Tangan itu kan dibasuh sampai siku, Bapak Ibu. Kan tidak dibasuh sampai bahu. Makanya hati-hati para ibu, para wanita kalau di rumah pakai baby doll. Mohon maaf ini. Yang sininya kelihatan bahunya. Baby dollnya itu apa itu istri? You can see ya. Nah sampai sini. Sedangkan ada anak perempuannya atau ada anak laki-lakinya. Sama-sama anak. Ini anaknya kandungnya. Tetap nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh. Yang kena air wudhu. Iya. Karena ini harus tertutup ini. Kecuali kalau di dalam kamar ada suami, Anda mau buka semua, suami mau lihat semua, lain soal. Apa-apa. Tidak ada batasan ini suami istri. Wong suami bisa mandikan istrinya kalau meninggal dunia. Istri bisa mandikan suaminya. Tapi bapak tidak bisa mandikan anak perempuannya. Nggak bisa. Anaknya meninggal yang perempuan, bapak mandikan anaknya. Nggak bisa. Ya. Lah terus yang mandikan ibunya atau sesama wanita. Beda ini. Ini beda. Makanya ada batasan aurat. Enggak terus kemudian, alah anakku dewi. Oh enggak bisa. Ada aturannya. Ibu-ibu tolong, kalau wudhu, basuh kaki sampai mana kaki itu? Sampai mata kaki kan? Sampai mata kaki. Berarti betis kan tidak. Makanya kalau keluar dari kamar, ada anak laki-lakinya atau anak perempuannya, kelihatan betisnya. Apalagi pakai baby doll yang pendek, kelihatan pahanya. Enggak boleh.
boleh. Ya. Kecuali kalau sama suami. Nggak ada batasan yang seperti ini. Jadi ada aturan mainnya Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang bukan mahram. Ya wajib tertutup semuanya. Nggak boleh diperlihatkan. Rambutnya semua. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Semuanya aurat. Ya. Oleh karena itu, kalau itu bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Oleh karena itu ini penting Bapak Ibu sekalian. Masalah berpakaian ini. Baik. Kita akan lanjutkan sekarang materi inti kita adab berpakaian sesuai sunnah. Apa pakaian sesuai sunnah itu adabnya? Kita akan bahas Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, nanti tolong dalil-dalilnya disiapkan ya sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Kita lihat di sini yang pertama, niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah dan hanya mengikuti sunnah Nabi. Niatkan karena Allah. Jadi kalau berpakaian, tolong diniatkan, yaitu niatkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, jangan diniatkan untuk pamer, untuk dipuji orang, untuk disanjung orang, jangan. Ya, karena ini bagian daripada ujub, kesombongan. Ria, nggak boleh, ya. Niatkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal kan hadis ini. Sering kali kita dengar kan, familiar di telinga kita. Riwayat Bukhari ini ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal, sesungguhnya semua amalan itu bergantung kepada niatnya, kata Nabi. Sehingga semua bentuk amalan, baik itu amalan hati. Contohnya apa Bapak Ibu? Ayo siapa yang bisa ngasih contoh? Amalan hati. Saya jawab aja, amalan hati. Sabar, tawakal, itu amalan hati itu. Ya, sabar, tawakal, ya ridho, itu ya, itu amalan hati. Termasuk juga amalan lisan. Apa amalan lisan? Zikir, baca Al-Qur'an, itu amalan lisan itu. Termasuk amalan anggota badan. Contohnya, sholat. Kan pakai gerakan. Sholat, pakai badan, anggota badan. Terus kemudian apalagi haji. Itu amalan anggota tubuh itu ya. Maka semua amalan, baik hati, lisan, atau anggota tubuh, semua itu tergantung niatnya. Amalan yang kita lakukan itu menjadi baik atau buruk, amalan itu diterima atau ditolak, diberikan ganjaran oleh Allah atau tidak sama sekali tidak diberi ganjaran, semua tergantung niatnya. Makanya menata hati itu, menata niat itu lebih susah. Lebih susah daripada menjalankan sunnah. Sebab banyak orang itu yang dohirnya mengikuti sunnah, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya karena riya. Ya. Dohirnya betul, ngikuti sunnah, tapi niatnya ingin dipuji orang. Makanya menata hati itu susah. Ya. Itu. Sebagian orang bilang manajemen kolbu katanya. Ya. Menata hati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tolong niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya kita lihat, coba dibuka Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim? Ada? Ada yang bawa Sahih Muslim? Ada Ustaz. Ada ya. Silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya nomor 71. Coba nomornya 70. Ya, 71. Coba dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silakan Mas Tony. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, silakan. Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat debu. Stop. Walaupun seberat debu nggak mungkin masuk surga. Bayangkan, tidak mungkin orang sombong masuk surga, meskipun seberat debu. Lanjut, teruskan. Apa pertanyaan laki-laki kepada Nabi? Bagaimana kalau seorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Baik, ada seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau ada orang itu suka pakai baju, sepatunya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus, gonta-ganti bajunya, ya, sepatunya gonta-ganti. Kan ada orang itu yang suka koleksi sepatu gitu ya, bagus-bagus sandalnya, ya, termasuk juga bajunya, masya Allah, bagus-bagus.
Apakah ini termasuk orang sombong? Lanjut Mas Tony, silakan. Rasulullah SAW menjawab, Apa isi sabdanya? Allah itu Jamal. Nah, terus. Dia menyukai yang indah. Nah, Allah itu Jamal, indah. Dan Allah itu suka yang indah-indah. Berarti nggak masuk sombong itu. Suka gonta-ganti baju. Enggak. Ya. Tapi tergantung niatnya juga. Allah itu suka yang indah-indah. Nggak apa-apa yang seperti ini. Gonta-ganti baju. Allah suka yang indah. Teruskan, lanjut. Silakan. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, sudah jelas sekarang cirinya orang sombong ada dua, Bapak Ibu. Tolong dihafalkan. Ya. Nanti ketemu lagi, ya, saya tes. Ujian keluar ini nanti. Ya. Jadi orang sombong itu cirinya ada dua. Ya. Apa itu? Satu, batorul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Yang kedua, yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran, dinasehati, nggak mau. Ya. Karena ada sebagian suami kalau dinasehati istrinya yang sudah taklim, itu kan menolak dia. Ya. Mas, bang, aku dengarkan kajian Ustadz Khalid, Ustadz Taufik, Ustadz kita, itu katanya enggak boleh. Apa kamu itu? Iya, Ustadzmu suruh belajar sana. Oh, ya, sombong, menolak kebenaran, enggak boleh. Atau nganggap remeh orang. Kamu itu siapa? Saya ini lebih banyak makan garam daripada kamu. Wih, nganggap remeh orang, enggak boleh. Ya, baik, saya lebih tahu daripada kamu. Nah, enggak boleh. Ya, kita harus menerima kebenaran itu dari siapapun itu. Ya, Abu Hurairah saja menerima itu, disuruh Nabi benar yang dikatakan syaitan. Kan didatangi oleh syaitan Abu Hurairah. Ya, lalu diajarkan ayat kursi kan? Ya, kata Nabi, kau tahu siapa yang datang itu? Dia adalah si pendusta, iblis. Ya, seperti itu. Dia mengajarkan kepadamu, baik itu betul ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Oh, coba. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya selama itu benar, maka kita ikuti. Kita lanjutkan. Benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan yang nomor 2, ada berpakaian. Jadi yang pertama, niatkan ikhlas ya. Jangan niatkan untuk pamer. Yang kedua, jangan memakai pakaian yang diambil dari harta yang haram. Jangan. Ya. Jangan jangan memakai pakaian yang pakaian itu dibeli dari rizki pekerjaan yang haram. Jangan. Atau haramnya haram zat. Haram itu ada dua, Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Haram itu ada dua. Ada haram zat, ada haram sifat. Contohnya haram zat. Haram zat itu bahan bakunya pakaian itu diambilkan dari hewan-hewan yang haram dikonsumsi. Misalnya, ikat pinggangnya dari kulit ular. Ular kan tidak boleh, haram. Misalnya sepatunya dari kulit buaya. Haram. Ini, seperti itu. Ya. Kecuali kalau diambilkan dari zatnya itu zat hewan-hewan yang halal dikonsumsi. Bajunya dari jaketnya dari kulit sapi misalnya ya, atau dari kulit kambing atau apa. Boleh seperti ini. Hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi, zatnya halal. Yang kedua yang paling penting ini, ada haram sifat. Jenis pekerjaan yang haram. Ya. Misalnya nih dia bekerja di salah satu lembaga ribawi. Ya. Meskipun dia jadi satpam, tetap haram. Tetap haram. Lembaga ribawi. Saya nggak sebut nama lembaganya ya. Apapun. Entahkah itu perbankan ataukah apapun. Ya. Jenis pekerjaan yang haram. Riba. Maka jelas yang dia pakai uang itu untuk beli baju itu dipakai sholat. Sholatnya nggak diterima oleh Allah. Seperti itu. Karena dari rizki haram. Nah ini berat ini Bapak Ibu. Berat. Makanya tugasnya laki-laki itu maaf ya. Bapak-bapak ini mohon maaf, ini nasihat untuk saya juga laki-laki. Ini nasihat laki-laki untuk laki-laki. Nasihat dari laki-laki ke laki-laki. Mohon maaf ini, mohon maaf. Tugas saya dan antum, bapak-bapak sekalian, itu bukan ngasih makan sama istri. Yang paling berat itu bukan. Kalau tugasnya ngasih makan istri, binatang bisa, hewan bisa ngasih makan. Induknya itu bisa ngasih makan anak-anaknya. Bukan. Tugas terberat seorang suami untuk istrinya itu adalah yaitu menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah. Ya, karena suami pengen masuk surga, gimana caranya istri dan anak-anak saya selamat dari neraka? Itu tugasnya suami. Berat memang. Lah kalau dia ngasih makan dari rezeki yang haram, lah kasihan istri, doanya, sholatnya, la haula wala quwwata. Berat.
Berat, hati-hati. Ya, cari rezeki ini untuk laki-laki. Sedikit salah, bahaya, kasihan anak-anaknya, istrinya juga begitu. Ya, oleh karena itu, maka Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, jelas sekali. Ya. Kita kan pengen reuni keluarga di surga. Suami, istri, anak-anak, ayah, ibu, kakek, nenek, semua kumpul jadi satu di surga. Kita pengen seperti yang Allah janjikan dalam surat Ar-Ra'du itu, surat 13 itu. Sekeluarga ada di surga, termasuk di surat At-Tur. Satu keluarga ada di surga. Masya Allah, kita pengen. Lah caranya selamatkan mereka mulai sekarang dari pakaiannya. Ya, seperti itu. Jangan diambilkan dari harta haram. Ya, haram zat atau haram sifat. Mana dalilnya? Tolong dibuka Sahih Muslim. Mohon maaf, coba Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya nanti jangan ditutup karena nomornya agak berdekatan. 1717. Udah diingat. 1717. 1717. 1717. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Ini riwayat Muslim ini dan Tirmidzi hadis ini. Silakan Ustadz Ramdhani, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ya. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang diperintahkannya kepada Rasul. Stop sampai di situ, Ustadz. Lanjut ke bawah, agak ke bawah setelah catatan bercetak tebal, tulisan bercetak tebal. Ada kalimat kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki. Ya, dari situ Ustadz. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan rambut kusut penuh debu. Terus. Mengangkat kedua tangannya ke atas. Mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Stop, sampai di situ dulu Ustaz. Saya potong dulu. Katanya Nabi begini Bapak Ibu. Ini penting ini. Ini sebenarnya saya punya bab tersendiri tentang tips agar doa terkabul. Bapak Ibu kalau pengen tahu, tips salah satu doa itu dikabulkan oleh Allah. Tipsnya salah satunya mengangkat kedua tangan. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, jelas sekali. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu malu. Mohon maafin, Nabi mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala itu malu kepada seorang hamba yang ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya lalu dibiarkan hamba itu dengan tangan hampa alias tidak dikabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya orang itu. Saya ulang ya. Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doanya orang itu. Lantaran orang itu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Berarti kalau begitu kata para alim ulama, salah satu tips kiat-kiat agar doa terkabul sambil mengangkat kedua tangan. Lah yang dibaca oleh Ustadz Ramdhani tadi sudah memenuhi syarat sebenarnya orang ini. Orang ini dikatakan oleh Nabi, rambutnya kusut masih berdebu, dia berdoa sambil ngangkat tangan. Otomatis kan mestinya dikabulkan. Enggak dikabulkan. Kenapa? Lanjut Ustadz Ramdhani, jalan ceritanya. Silakan. Sedangkan makanannya haram. Tuh. Haram. Pakaiannya haram. Nah, terus. Dan dengan yang haram. Terus. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan karenanya? Nah, jelas sekali ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Makanannya makanan haram. Dia suka makan yang haram-haram. Zatnya atau sifatnya, cari rizkinya. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum juga haram. Wa malbasuhu haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakai itu juga haram. Zatnya atau sifatnya. Wa ghudiya bil haram. Dia dididik, dibesarkan mulai kecil, dikasih makan barang haram. Fa'ana yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal sudah memenuhi syarat orang tadi itu. Sudah memenuhi syarat. Dia berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Bayangkan. Tetapi tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena mengkonsumsi yang haram. Ya. Baik, jadi ini nomor 2. Nomor 3. Nah ini nomor 3.
Bagi laki-laki, adabnya berpakaian. Bapak Ibu, dicatat boleh, nggak dicatat nggak apa-apa. Nanti kalau materinya tuntas saya kirimkan PDF-nya ke Ustadz Ramdhani. Yang ketiga, bagi laki-laki jangan memakai pakaian menyerupai wanita. Atau sebaliknya, wanita berpakaian menyerupai laki-laki. Jangan. Jangan. Contohnya, laki-laki yang menyerupai wanita, rambutnya panjang. Ustadz, sebentar Ustadz, Nabi itu rambutnya panjang loh. Ada yang komplain sama saya waktu itu. Nabi itu rambutnya panjang sampai menutupi telinganya. Betul. Setuju saya. Betul memang panjang. Tapi ingat, nggak kayak anak sekarang. Rambutnya panjang, dikasih bandu. Loh, kayak perempuan. Ya, nggak usah dikasih bandu, dikuncit. Ya, ngapain pakai dikuncit? Nabi nggak dikuncit. Ya dibiarkan terurai. Seperti itu. Dirawat. Ya. Nabi itu merawat rambutnya loh. Meminyakinya, dikasih minyak. Diminyaki rambutnya. Berarti kan itu kan butuh waktu. Memanjangkan rambut itu kan waktu. Ya. Berarti ini sunnah. Nggak apa-apa. Sesekali rambut kita panjang. Tapi jangan menyerupai wanita. Dikasih bandu. Ya. Terus kemudian dikuncit. Ya. Allahu Akbar. Nah, ini yang namanya menyerupai wanita. Terus mencukur jenggot. Kecuali kalau memang nggak tumbuh. Nggak usah dipaksakan. Ya. Beli jenggot palsu. Nggak usah. Ya. Nggak usah. Biarin aja. Meskipun cuma tumbuh satu. Nggak apa-apa. Satu tok, jangan dicukur, biarin. Ya, satu panjang lagi. Ya, itu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Syukuri aja. Oh, memang tumbuhnya cuma satu. Kan ada beberapa guru-guru kita yang tidak berjenggot, nggak apa-apa karena memang nggak bisa tumbuh. Ya, lain soal kalau Ustadz Ramdhani ini kan, masya Allah ya. Kalau bisa seperti beliau ya nggak apa-apa kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Mencukur jenggot, mencukur kumisnya. Nah, seperti itu. Artinya jenggot dan kumis dibersihkan. Seperti itu. Adapun masalah kumis, kalau sudah berjenggot, maka para ulama ada yang mengatakan boleh dikerik. Dikerik boleh. Tapi berjenggot ya, jenggotnya nggak ikut loh ya. Hanya kumis saja. Boleh ditipiskan. Tipis. Ya. Katanya ulama, memotong kumis itu, jadi dia tetap berkumis, tetapi yang panjang melebihi bibir atas. Rambut kumis ini yang melebihi bibir atas itu yang dipotong. Itu katanya ulama. Sehingga dia tetap berkumis. Maka 3 hal tadi yang kami sebutkan boleh. Silakan mau dipilih yang mana. Boleh dicukur, boleh ditipiskan, tipis, boleh dikerik atau boleh dipotong yang melebihi bibir atas. Adapun jenggot biarkan. Biarkan. Nah, itu kalau dipotong ya akan menyerupai wanita, memakai gelang, pakai kalung, laki-laki pakai kalungan, pakai make up. Nah, ini nggak boleh. Ya, wanita juga gitu menyerupai laki-laki pakai celana panjang, ya, legging, ya. Kecuali kalau itu dijadikan rangkepan, nggak apa-apa. Tapi dia tetap pakai rok, nggak apa-apa. Seperti itu, memendekkan rambut sampai tengkuknya kelihatan. Loh, seperti itu, ya. Jadi nggak boleh yang seperti ini, ya. Berarti wanita itu nggak boleh potong rambut, boleh, tidak ada larangan. Saya baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh, asalkan sebahu. Jadi tidak tengkuk ini tetap tertutup sebahu. Berarti wanita boleh ya rebonding ya misalnya terus boleh ya. Asalkan yaitu tadi tidak menyerupai budaya orang-orang kafir ya dan seterusnya. Baik, jadi intinya laki-laki nggak boleh menyerupai wanita. Ya, contohnya kalau pakai sandal, laki-laki pakai sandal pink. Nah, jelas ini ya. Pink ini kan ya warna yang melekat pada wanita, bajunya laki-laki pakai pink. Ya Allah, ya. Saya pernah melihat orang seperti ini, pernah. Saya pernah melihat laki-laki ini pakai baju warna pink, ada bunga-bunganya lagi. Saya gini, Allahu Akbar. Ya, ternyata betul, begitu dia ngomong, ya, ternyata gemulai seperti perempuan. Ah, kau, ya betul kan? Iya, nggak boleh yang seperti ini. Ya. Itu dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki, mohon maaf, wanita jadi tomboy. Ya. Pakai celana dan seterusnya. Dalilnya mana? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2068. 2068. Jilidnya 4. 2068. 2068. Jilid 4. 2068. Jilid 4. 2068. Ya. Nabi Abbas. Ya, betul. Ibnu Abbas. Silakan Ustaz. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ia menuturkan, Hmm. Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita Nah, dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. nah, ya kan jelas. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, baik. Dalam segala hal ini ya. Baik. Coba dibuka nomor 2069-nya. Nah, itu lebih anu. Nomor 2069 dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian perempuan. Oh, jelas sekali. Perempuan memakai pakaian seperti pakaian laki-laki. Nah, ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Ya, disunahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Oh iya, ini penting ini. Disunahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, mohon maaf. Ya, sebelum saya tunjukkan dalilnya loh ya, sebelum saya tunjukkan dalilnya ini, saya akan sampaikan sebuah testimoni. Iya. Ada orang berkata kepada saya, Ustadz lihat orang itu. Oh iya, kenapa? Memangnya, iya. Orang itu orang kaya loh Ustadz. Orang kaya Ustadz. Ya, tetapi kata orang low profile. Oh, low profile. Ya. Pakaiannya biasa Ustadz. Ya. Pakaiannya biasa, sandalnya biasa, sandal jepit biasa. Ya. Terus pakaiannya kadang-kadang lecet. Ya, lecet. Ya. Terus kemudian apa ini kadang-kadang juga yang dipakai itu juga sobek. Ya. Bagaimana Ustaz kalau menurut Ustaz? Ya. Kalau misalnya ada orang seperti itu, katanya dia. Kalau misalnya ada orang seperti itu Ustaz. Ya. Padahal dia kaya raya. Ya. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan zuhud Ustaz? Ya, apakah ini orang zuhud? Saya jawab bukan, ini bukan zuhud, kemproin namanya. Ya. Orang zuhud nggak seperti itu. Rasul itu zuhud, Bapak Ibu sekalian. Tapi zuhudnya Nabi tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang itu di masyarakat yang dia itu eman untuk dirinya. Eman. Untuk dirinya itu eman. Maka nggak boleh orang seperti ini. Kalau dia ada rezeki, dia beli. Toh juga tidak setiap hari. Bahkan mungkin tidak setiap bulan. Bahkan mungkin bisa jadi setahun sekali. Bisa jadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah. Tunjukkan kalau kita dikasih rezeki oleh Allah. Pakai baju yang bagus. Ya. Sebab ada orang itu yang eman untuk dirinya, pelit untuk dirinya sendiri. Wis gak wis ngene wae sudah pakai gini aja saya. Nah, ini orang bakhil, pelit untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Saya akan tunjukkan hadis terkait dengan masalah ini. Ya, terkait dengan masalah ini. Di mana itu dalilnya? Tolong dibuka. Dalilnya itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang bawa Abu Dawud? Jilid. Ya, silakan. Oh, Ustaz Ramdhani lagi. Silakan Abu Dawud nomor 4063, 4063. 4063. 4063. Ya, silakan. Malik bin Al-Jusmi. Ya. 4063 Ustaz. Ya, betul. Dari Malik bin Abdul Al-Jusmi. Betul. Silakan. Sahih. Dan Malik bin Abdul Al-Jusmi, orang tua Abu Al-Ahwas, dia berkata, aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang jelek. Ya. Kemudian beliau berkata, nah, silakan. Apa perkataan Nabi? Ala kamalun. Silakan. Apakah kamu mempunyai harta atau uang? Bayangkan. Nabi tanya. Apa kata Nabi? Apakah kau punya harta? Dia jawab ya. Terus apa kata Nabi? Silakan. Beliau berkata, harta uang dari mana? Min ayil mal. Silakan. Apa jawaban orang itu? Lihat. Orang ini orang kaya ini. Apa jawaban orang itu? Silakan Ustaz. Harta uang dari hasil unta, domba, kuda, dan budak. Orang kaya berarti. Orang ini mengatakan qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khail war raqiq. Allah telah memberiku harta uang dari hasil onta, kambing, kuda dan budak.
punya peternakan onta, punya peternakan kambing, punya peternakan kuda, punya budak. Orang miskin apa orang kaya ini? Orang kaya. Ya, tetapi pakaiannya jelek. Ya, makanya ditegur sama Nabi. Nih, jawabannya Nabi. Faida atakallahu malan falyura asaru ni'matillahi alaika wa karamatihi. Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Ya. jika Allah telah memberikan harta dan rezeki kepadamu, maka perlihatkanlah nikmat Allah dan kemuliaannya kepadamu. Ya, jelas sekali kan. Tunjukkan kalau kau itu dikasih rezeki. Jangan memakai baju yang seperti ini, compang-camping, ya, seperti itu. Maka tunjukkan, bukan pamer, bukan, tapi tunjukkan kalau kau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang diajarkan oleh Nabi, tampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Ya, semampu kita, tidak memberatkan. Jangan sampai yaitu kita ingin menunjukkan nikmat Allah dalam pakaian sampai berhutang. Enggak, jangan. Semampu kita. Tetapi jika kita mampu, jangan kita memakai pakaian yang ala kadarnya. Jangan. Tunjukkan kalau Allah memberikan rezeki kepada kita. Nomor 5. Yang kelima, adabnya. Ya, sudah jam 9 ini ya. Kita tutup sampai nomor 5 saja ya. Ini ya, padahal ada 19 sampai jam berapa nanti kalau 19 ini ya. Ya, mungkin Ada juga masuk banyak pertanyaan ini Ustadz dari oh gitu. Oh ya, baik, sampai 5 saja kalau gitu ya. kan masuk ke pertanyaan Ustadz, bagaimana Ustadz? Kenapa? Kenapa Ustadz Ramdhani? Kita masuk ke sesi pertanyaan Ustadz, banyak sekali yang masuk. Oh, berarti kita akhiri sampai nomor 4 saja. Sepertinya demikian Ustadz, banyak sekali. Baik kalau begitu. Nah, kita tutup sampai nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, jika Allah takdirkan kita bertemu, kita akan masuk pada yaitu poin yang kelima. Dari 19 poin ada berpakaian sesuai sunnah. Sekarang saya kembalikan ke hostnya untuk dilanjutkan dengan mungkin tanya jawab ya semampu saya selama saya bisa menjawabnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Khair. Pertama kami dari Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah menyampaikan ungkapan duka cita atas wafatnya adik Ustaz, yaitu Ustazah Silvi Jauhar Saibo, Allah yarham. Nah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa beliau, serta semoga Allah menerima seluruh amal beliau dan dicatat sebagai pahala. Amin amin ya. Amin ya. Kita langsung Ustaz kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Ada juga yang raise hand. Kita utamakan dulu yang chat dulu, yang datang terlebih dahulu ya Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana batasan aurat wajah bagi wanita? Karena banyak jilbab ataupun mukena yang di bawah dagunya masih terlihat. Iya. Baik. Itu pertanyaan pertama ya. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya ingin melengkapi pertanyaan penanya ya, Ukhti. Nah, barakallahu fiki. Jadi, apakah di bawah dagu wanita itu termasuk aurat? Ya. Seperti itu. Sehingga kalau pakai jilbab batasannya itu bagaimana ini ya? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di dalam Al-Majmu' beliau mengatakan wajah itu dari dalam bahasa Arab ya. Tentang batasan umum dalam wajah, batasan umum untuk wajah ini ya. Itu kata Imam An-Nawawi, wajah itu dalam bahasa Arab adalah anggota badan untuk saling berhadap-hadapan. Ya. Sedangkan kalau Imam Asy-Syairazi rahimahullah, ya beliau mengatakan lebih rinci lagi. Kata beliau rahimahullah,
Wajah itu adalah wilayah antara tumbuhnya rambut kepala, ini rambut kepala bagian atas, rambut kepala bagian atas ini, ya, tumbuhnya rambut kepala bagian atas ini, itu wajah ya. Terus sampai ke dagu, ini dagu, ya. Ujung dua rahang ini. Batas membentangnya antara telinga sampai telinga satunya. Ini kata Imam Asy-Syairazi, ini lebih rinci, ya. Nah, ternyata sehingga dari keterangan para ulama tersebut, ya, kesimpulannya saja ya, kesimpulannya, maka berdasarkan tadi keterangan para ulama, yaitu dagu, ya, dagu bukan termasuk wajah, dagu bagian bawah ini, ya, ini bukan termasuk wajah, sehingga menurut pendapat yang kuat, pendapat yang argumentatif, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu fatwa Syabakah Islamiyah, ya, bahwasanya tidak boleh bagi wanita untuk membukanya secara sengaja di dalam sholat, karena bagian ini bukan anggota badan yang digunakan untuk berhadap-hadapan, sehingga dagu bawah ini ibu-ibu, ini bukan termasuk bagian wajah. Maka kalau bukan bagian wajah, ya tidak boleh diperlihatkan. Makanya kalau pakai jilbab atau mukena, ya agak maju sedikit ke sini, tertutup ini. Kalau pakai jilbab atau apa itu ya, seperti, karena ini bukan termasuk yang bagian bawah ini. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Begitu ya, akhi, jawaban ringkas saya seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, untuk pakaian khimar sampai sepanjang apakah untuk bisa dikatakan syar'i? Ketika bepergian bersama suami, saya biasa memakai khimar sepanjang lutut. Namun ketika pergi bawa motor sendiri, misal pergi menjemput anak sekolah, belanja, saya biasa memakai khimar di atas lutut karena takut khimar yang terlalu panjang nyangkut di roda motor. Apakah pakaian yang saya pakai masih tergolong syar'i? Nah. Barakallahu fiiki. Pertanyaan ukhti, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu di surat An-Nisa, surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 59. Surat nomor 33 Al-Ahzab ayat 59. Saya bacakan ya, saya bacakan. Ya ayyuhalladzi Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nah, di situ ada kata-kata jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan para akhwat yang hadir, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istri Nabi ini, ummahatul mukminin, anak-anak perempuanmu, ya, dan istri-istri orang mukmin, berarti istri-istri kita semua ini, termasuk ibu-ibu yang hadir ini ikut dalam ayat ini, terpanggil dalam ayat ini ya. Kita lanjutkan. Terus kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jilbab itu kata para alim ulama memiliki definisi. Nah, ini perhatikan ini, bagi penanya ini yang tadi. Yang pertama adalah al-khomru al-kabir, dikatakan jilbab, dikategorikan jilbab. Makna yang pertama al-khomru al-kabir. Apa itu al-khomru al-kabir? Kerudung yang besar yang menutupi semua anggota badan. Semua anggota badan. Semua anggota badan. Kerudung yang besar, semua itu jilbab. Itu makna pertama. Makna yang kedua, al-uzru. Apa itu al-uzru? Sejenis sarung atau selimut yang menutupi semua anggota badan. Intinya semua anggota badan. Enggak sampai lutut, enggak. Semuanya. Yang ketiga, al-milhafah. Yaitu pakaian yang menutupi wajah wanita. Wajah sekarang. Berarti cadar ini. Ya. Pakaian yang menutupi wajah wanita dan semua anggota badannya tatkala keluar rumah. Ini dalil tentang cadar. Ibu-ibu kalau pengen yakin, tambah mantap, coba dibuka Al-Quran terjemahan Depak itu. Saya yakin Bapak Ibu semua punya.
Kalau nggak salah, mohon maaf Ustadz Ramdhani, kalau ada Quran terjemahan, tolong dibukakan saya. Quran surat 33 ayat 59. Dan saya minta tolong dibacakan catatan kakinya. Iya, catatan kakinya. Kita dengarkan. Surat 33 ayat 59 yang tadi saya baca. Catatan kakinya. Ya. Nggak bawa, Ustaz. Hah? Nggak bawa ya? Yang lain coba dibantu. Yang lain, yang Quran terjemah yang bawa. Siapa? Mas Tony? Nggak ada, Ustaz. Mungkin peserta yang lain mungkin bisa bantu. Atau siapa ibu-ibu ada yang mau bantu Quran terjemahan. Surat 33 ayat 59. Saya butuh catatan kakinya. Footnote-nya. Nanti kita lihat apa jilbab itu sebenarnya. Kita lihat. Nah ini ada yang bawa ini. Mas Muhammad. Ya. BJTI. Silakan. Ya. Kalau nggak salah BJTI ini Berlian Jasa Terminal Indonesia. Iya, kalau nggak salah. Iya. Saya pernah dulu isi di BJTI ini soalnya. Betul ya, Aki? Silakan. Betul, Ustaz. Betul ya, Masya Allah. Iya. Antum ada di Perak rupanya. Dinas di Perak, iya. Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Betul sekali. Silakan. Ayo dibaca. Saya butuh catatan kaki. Jilbab ialah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Oh, jelas sekali. Kepala, muka, dan dada. Berarti ini dalil tentang cadar. Ya. Makanya kalau tadi ditanya syaratnya pakaian yang syar'i itu apa sih? Jilbab syar'i, pakaian yang syar'i. 1, menutupi seluruh tubuh. 2, tidak boleh berfungsi sebagai perhiasan. Nggak boleh. Contohnya apa sebagai perhiasan? Banyak pernak-perniknya, banyak bordilannya, banyak payetnya. Aduh, banyaklah klip-klipnya itu nggak boleh dijadikan perhiasan. Polos. 3, kainnya tebel, nggak tipis. Ya. Kainnya harus tebal, nggak tipis. 4, lebar tidak boleh ketat, harus lebar, nggak boleh ketat. 5, tidak boleh dikasih parfum. 6, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki seperti celana panjang kulot, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh meskipun longgar, nggak boleh. Yang ke-7, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Jadi kalau pertanyaan anti tadi sepanjang lutut ya kurang panjang. Terus batasnya itu sampai seberapa? Maka tentunya yaitu di bawah mata kaki ditambah sejengkal lagi. Sejengkal lagi di bawah mata kaki. Lu berarti nyeret. Iya, harus tertutup. Sudah tertutup begitu, kakinya tetap pakai kaos kaki. Tetap. Karena dikhawatirkan akan terlihat nanti. Masya Allah. Itu wanita. Ini Islam ini mengajarkan, Islam ini dimuliakan. Mohon maaf, wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali ke Pak Indra Gunawan. Ya, pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Maaf, kapan waktu mencukur yang baik? Mencukur. Ya, kapan waktu mencukur yang baik? Baik. Untuk laki-laki dan untuk wanita disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi setiap 40 hari sekali. Ya, rambut di tubuh kita ini ada 3, Bapak Ibu. Rambut di tubuh kita ada 3. Yang pertama ada rambut di tubuh kita yang wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Contohnya 1, kumis dipotong atau dihilangkan, nggak boleh dibiarin. Yang kedua, bulu ketiak. Nah, yang ketiga, beribu maaf, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, itu ya. Terus kemudian, nah itu 40 hari sekali. 40 hari sekali. Ya, itu. Ustadz kurang dari 40 saya kepingin dibersihkan, nggak apa-apa. Ya, tapi ada batas maksimalnya itu 40 hari sekali. Ya, baik. Lalu kemudian setelah itu yang berikutnya, yang kedua, rambut yang kedua di tubuh kita. Ada rambut di tubuh kita yang wajib dibiarin, nggak boleh dipotong, biarin, nggak boleh dipotong ini. Apa itu? 1, bulu alis, biarin. Ya. Terus kemudian bulu mata, biarin. Terus kemudian jenggot, biarin, jangan dipotong. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Yang ketiga, ada rambut di tubuh kita boleh dibiarkan, boleh dipotong, bebas, pilihan. Monggo, mau dipotong silakan, mau dibiarin silakan. Contoh, satu, rambut yang tumbuh di dada laki-laki. Nah, silakan mau dibiarin boleh, mau dipotong terserah. Bulu yang tumbuh di betis, ya. Mungkin sebagian wanita ada yang berkumis, mau dibiarin monggo, tidak dibiarin mau dipotong silakan. Atau ada sebagian wanita yang maaf ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada sebagian wanita itu yang pundaknya itu berbulu, pundaknya, tangannya berbulu, ya. Maka dibiarin silakan, ya. Mau dipotong silakan. Jadi ada 3 ya rambut di tubuh kita. Nah, pertanyaan tadi adalah dalam waktu berapa lama batasnya? 40 hari sekali yang harus dihilangkan tadi, yaitu kumis ya, termasuk kuku. Kuku di sini. Kalau mau sepekan sekali boleh kuku ya. Terus kemudian maaf bulu ketiak itu bukan dicukur sebenarnya. Dalilnya itu dicabut. Kenapa kok dicabut? Memang sakit. Kenapa? Untuk menghilangi pertumbuhannya. Supaya kalau dicukur tambah lebat dia. Kalau dicabut tidak. Maka tapi kalau kita merasa sakit, maka nggak apa-apa, dicukur. Terus kemudian yang tumbuh di sekitar kemaluan. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah, yang terakhir ini ya. Ada beberapa nih, Ustadz. Bagaimana? Masih Silakan. ada sekitar 4 pertanyaan Ya, dan 1 raise hand. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, kalau perempuan pakai soft lens untuk pengganti kacamata minus bagaimana? Hukum wanita pakai soft lens. Iya. Kalau dia memakainya di hadapan suami untuk tampak cantik, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Tapi kalau dia dipakai untuk keluar rumah, nggak. Ya. Wanita itu harus tampil cantik di depan suaminya, bukan di hadapan orang lain lagi. Bukan di hadapan orang lain. Bukan. Ya. Karena dia adalah untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Makanya saya heran juga ada sebagian wanita itu yang dia tampil cantik, ya. Makanya abang-abang ojek online itu ya, itu seringkali menikmati kecantikan wanita daripada suaminya. Sebab kalau di rumah tampil apa adanya, ya. Seperti itu. Ya, bahkan suaminya kalau datang pulang ke rumah, ya istrinya belum siap untuk berdandan, itu bukan assalamualaikum yang dibaca sama suaminya begitu lihat istrinya. Apa kata suaminya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa? Karena nggak siap ya, seperti itu. Maka yang seperti ini nggak boleh. Silakan, boleh pakai soft lens, tapi kalau di depan suami, di dalam rumah untuk suaminya. Tetapi ketika dia akan keluar rumah dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya memakai niqab yang hanya ketika keluar jalan di tempat yang ramai dan asing? Namun ketika di rumah atau di rumah saudaranya dia bukan niqabnya, bolehkah? Selama di dalam rumah itu yaitu ada laki-laki mahramnya, ya artinya ada laki-laki mahram ya, bukan yang bukan mahram ya, yang laki-laki mahram, suami, keponakannya, pamannya, ini boleh. Maka dilepas nggak apa-apa, seperti itu, jangan dipakai, dilepas. Tapi kalau di situ ada laki-laki yang bukan mahram, sepupunya misalnya, adik ipar, kakak ipar, paman suami, nah ini maka tetap harus dipakai niqabnya, ya. Tapi kalau di rumah atau di rumah saudaranya itu hanya sesama wanita, terus kemudian juga ada mahramnya, maka nggak apa-apa. Ya. Dilepas nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Yang pertama, saya pernah membaca artikel tentang wanita yang memakai emas. Apakah benar emas merupakan perhiasan penduduk surga? Apakah boleh wanita di dunia memakai perhiasan emas? Ya. Hukum wanita memakai emas ketika di dunia boleh, karena wanita itu memang tujuannya untuk dihias. Yang nggak boleh itu adalah laki-laki, ya laki-laki seperti itu. Nah, wanita memakai emas diperbolehkan, ya dalilnya sah, boleh. Ya. Adapun ketika dia keluar rumah, maka perhiasannya tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, gelangnya, cincinnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu di hadapan suami, maka nggak apa-apa dipakai.
Dan wanita pakai emas itu boleh. Yang haram itu laki-laki pakai emas. Ya, laki-laki pakai emas haram. Sedangkan kalau wanita boleh. Ya, baik, silakan. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana jika kita memotong rambut di atas tengkuk, tetapi rambut kita ditutupi dengan jilbab, apakah boleh? Pertanyaannya sama dengan tadi hadis tadi. Bagaimana wahai Rasulullah? Tadi yang di artikel tadi yang saya tampilkan. Bagaimana kalau aku lagi sendiri wahai Rasulullah? Auratku aku terlihat, tapi aku lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa nih. Apa kata Nabi? Seyogyanya engkau lebih malu kepada Allah. Sama dengan pertanyaan tadi, antum tadi, dari ukhti tadi. Gimana kalau misalnya rambutnya tetap dipotong pendek, tapi ditutupi pakai jilbab? Seyogyanya dia malu kepada Allah. Karena memang itu dilarang. Ya, meskipun tidak ditampakkan. Ya, oleh karena itu, maka dalam hal ini boleh wanita potong rambut asalkan yaitu jangan sampai pendek. Ya, artinya jangan sampai tengkuknya terlihat. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, Pak siapa tadi? Ya, silakan. Nah, Ustadz, alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan kajian dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini walaupun melalui media daring tidak dapat duduk di tempat yang sama tapi tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini menjadi catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustadz, untuk menutup kegiatan malam ini mohon dipimpin doanya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang kami sampaikan. Baik perangai, tutur bahasa, ya, pemilihan kata yang tidak tepat. Ya, mohon maaf. Termasuk dari jawaban-jawaban yang terlalu singkat. Karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan referensi kitab yang kami miliki. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakallahu khairan. Saya mohon izin live. Silakan Ustadz. Nah, syukur jazakallah.